Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin cheese button cookies teman-teman. Tapi kali ini versinya ekonomis dan ini versi lebih mudah ya teman-teman. Dia hasilnya lebih crunchy, lebih enak dan tentu saja lebih garing. Bawahnya juga dia lebih kokoh gitu. Selain itu kita juga akan bikin dengan gradasi warna, karena ini kan sekarang lagi musim warna-warni teman-teman, supaya cookies kita makin cantik. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Kita perlu 100 gram keju. Ini saya pakainya keju cheddar dari Kraft. Ini sudah saya masukkan kulkas dingin dan saya akan parut kasar. Ini diparutnya dengan tekanan ya teman-teman, jadi dia hasilnya tebal. Keju ini akan kita campurkan ke dalam terigu protein rendah 250 gram. Ini kita aduk-aduk sampai mereka tercampur rata. Tujuannya supaya kejunya ini tidak gampang patah. Dan juga supaya kejunya tidak lengket satu sama lain ya. 50 gram maizena dan ada 150 gram Anchor Baker Mix. Selanjutnya ini akan kita campur semuanya. Kita akan aduk-aduk saja, tidak perlu mixer, tidak perlu spatula. Pelan-pelan nanti ini dia akan menyatu menjadi satu gumpalan. Jadi kali ini saya bikin tanpa telur ya teman-teman, supaya hasil cookiesnya lebih kokoh dan dia jadi tidak gampang hancur. Juga dia lebih garing hasilnya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Setelah kita uleni beberapa lama, dia akan jadi satu gumpalan siap untuk kita tipiskan dan kita cetak. Ini kita padatkan dulu teman-teman pelan-pelan. Setelah itu kita akan tipiskan dengan ketebalan 0,5 cm. Di sini saya pakai penggaris seperti biasa. Kalau kalian mau beli di sini ini udah ada yang jual ya teman-teman. Saya sengaja pesen sama teman saya untuk bikin, jadi kalian bisa beli kalau mau. Karena penggaris ini benar-benar dia tuh sangat berguna. Untuk alat bantunya, ya ini saya pakai yang lingkaran paling kecil. Kalau kalian punya, kira-kira ukurannya 2 cm tapi tidak sampai. Cuman ini saya beli cookies donat yang buat motong donat. Saya gunting, saya ambil tengahnya. Nah ini kalian lihat teman-teman, ketebalannya seperti ini. Jangan terlalu tebal ya, ini udah pas banget. Dan karena ini nggak pakai telur, terus kita juga nggak pakai mixer, ini bener-bener padat banget. Dibikinnya tuh enak banget. Hasilnya juga dia bagus sekali. Dia tidak cepat hancur, tapi dia garing lumer. Ini akan kita oven di suhu 140 derajat selama kira-kira 20 menit. Yang penting kalian harus lihat dia sudah harus ada keluar bintik-bintik coklat dari kejunya. Kalau belum ada bintik-bintik coklat dari kejunya, kalian terus panggang. Dan ini untuk yang di oven listrik, kita pakai suhu api atas dan bawah dengan derajat yang sama. Kira-kira seperti ini teman-teman, kalian lihat dia sudah ada bintik-bintik coklatnya ya. Yang di oven tangkring juga sama, kalian sudah lihat tuh dia sudah ada warna coklat-coklatnya ya. Karena nanti kita akan oven lama setelah dikasih mering, tapi karena suhunya rendah, kejunya tidak akan mateng kalau kita nggak matengin sekarang. Sekarang kita akan bikin meringnya. Alat-alat untuk bikin mering sebaiknya kita bersihkan dulu dengan jeruk nipis teman-teman, supaya nanti hasilnya bagus, tidak ada lemak yang menempel. 120 gram putih telur kita akan tambahkan dengan 160 gram gula halus. Setelah itu kita akan masak. Nggak masak sih, kita akan tim di atas air panas. Airnya yang benar-benar panas baru mendidih. Kita akan aduk terus sampai gulanya larut.
Dan ini penting banget prosesnya teman-teman, jangan sampai salah ya. Airnya harus panas sekali dan ini harus kita kocok terus menerus sampai gulanya larut dan dia berbusa. Kira-kira hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Kalian harus pegang, ini harus terasa panas. Dan ini tidak ada lagi bergerindir butiran dari gulanya. Kalau sudah tepat konsistensinya, kita akan mixer dengan kecepatan tinggi sampai dia kental berjejak. Kentalnya itu benar-benar kental. Karena ini proses juga yang paling penting. Kalau kalian sampai salah di sini, nanti hasil mering dia akan basah. Lamanya berapa lama? Saya tidak akan bilang berapa lama karena banyak orang yang komen ke saya kalau meringnya basah tapi dia sudah ngikutin lamanya sesuai dengan yang ada di video. Lamanya tidak penting, kalian bisa mixer 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit terserah. Yang penting hasilnya dia harus kaku berjejak. Ini kalian lihat, kalau dia sudah seperti ini, kalian lihat ya waktu di mixer dia sudah, nah kira-kira seperti ini teman-teman ya. Ini kita masukin gula dan maizenanya. Ini kita aduk-aduk dulu ya teman-teman. Kita bisa masuki bertahap, kira-kira 2 atau 3 tahap. Kita masukin 1-2 sendok, kemudian kita mixer lagi. Nanti pelan-pelan dia akan semakin kental. Teknik ini kalau menurut saya dia menghasilkan cookies yang lebih enak, lebih garing, dan lebih aman ya. Jadi jarang gagalnya gitu. Yang penting kalian kocok meringnya dengan kokoh. Ini kalian lihat teman-teman, waktu di mixer pun setelah di mixer dia tidak turun adonannya ya, dia tetap seperti bentuknya ketika kita mixer. Gimana maksudnya ya? Jadi dia tidak berubah gitu. Ini adonannya sudah siap. Untuk menambah aroma dan supaya tidak terasa bau telurnya, saya tambahkan dengan mocha pasta. Kalian bisa pakai mocha pasta apa saja, tapi jangan terlalu banyak, jangan sampai warnanya berubah menjadi coklat ya. Hanya untuk supaya dia tuh wangi aja. Ini kita aduk-aduk sampai rata. Kalau kita sudah aduk-aduk dengan rata, kalian bisa kasih pewarna. Pewarnanya terserah mau warna apa saja. Di sini untuk pewarnanya saya pakai dari Chef Master. Kalau kalian nggak mau repot, kalian bisa ambil pewarna, kemudian kalian masukkan ke dalam plastik piping bag. Ini kita pewarnanya kita ambil pakai tusuk gigi atau pakai tusuk sate, lalu kita balurin aja di piping bag yang kita ada ya. Dengan demikian dia akan mengeluarkan hasil warna yang lebih bagus, lebih terang. Cuman di awal itu harus kita buang dulu sisa-sisanya pewarna yang ada supaya warnanya jangan terlalu banyak gitu. Karena kalau pewarnanya terlalu banyak di dalam mering, nanti hasil meringnya akan jelek. Selanjutnya kalau sudah kita kasih pewarna yang kita inginkan di piping bag, kita tinggal masukin aja mering yang kita punya. Jadi meringnya tidak perlu diwarnai, tapi plastik piping bagnya yang kita warnai. Untuk squidnya kita akan pakai Wilton nomor 12. Kalau kalian gak punya yang Wilton bisa pakai yang biasa. Yang penting bolongan tengahnya itu sekitar 0,5 cm. Kita akan pakai double plastik seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah ini yang pertama ini harus kita buang dulu, jangan kita langsung pakai. Dan buangnya ini harus banyak. Ini saya buangnya sedikit. Akhirnya yang saya piping pertama di mering ini, dia hasilnya meringnya terlalu basah dan kena pewarna ya teman-teman, hasilnya tidak bagus. Waktu piping kalian lihat pipingnya ini harus tegak lurus teman-teman, supaya dia menghasilkan
mering cetakan yang bagus, jangan miring-miring pipingnya. Kita juga bisa bikin gradasi warna dengan mering yang sudah kita warnai ya teman-teman. Kira-kira seperti ini, kita ambil dulu plastik piping bag, kita taruh di gelas, kemudian kita semprotkan mering yang sudah kita warnai ke dalam plastik piping bag ini. Pastikan kita posisikan setengah-setengah ya teman-teman. Jadi kita kasih ruang untuk posisi warna merah, warna kuning, warna biru di satu piping bag ini. Kalau kalian ingin bikin mering yang dari mering yang sudah diwarnai, pastikan warnanya benar-benar keluar ya teman-teman, jadi agak medok gitu. Nah kalau ini yang plastiknya diwarnai, bukan meringnya diwarnai. Sekarang ini akan kita oven lagi di suhu 110 derajat api atas bawah. Untuk oven listrik tidak perlu kipas. Ini kita akan oven selama 90 menit, 1 jam setengah. Kalau bisa 100 menit lebih bagus. Setiap 20 menit kita akan balik ovennya. Jadi kita akan balik traynya, nampannya. Dengan demikian kita memberi sirkulasi udara di dalam oven ini supaya dia tidak lembek, supaya tidak menempel, supaya tidak basah meringnya. Di sini saya bikin dengan dua versi teman-teman ya. Yang ini yang atasnya kurang lancip, ini saya bikin dengan resep mering video yang lama teman-teman. Tapi dia tetap hasilnya dia crunchy ya. Dan jangan lupa setiap 20 menit itu kita akan putar nampannya. Baik untuk oven listrik, oven tangkring, suhunya sama 110 derajat. Dan kita akan oven sama selama 100 menit. Kenapa sih ovennya lama? Karena ini kan cookiesnya lumayan tebal dan kita ingin dia crunchy, garing, bener-bener garing. Bisa aja kalian oven selama 60 menit 1 jam, tapi hasil garingnya berbeda dengan kalian oven selama 100 menit. Ini hasilnya teman-teman, dia cantik banget, dia kokoh, bawahnya tuh juga kokoh banget ya, tidak seperti yang dulu kita bikin agak sedikit rapuh. Kalau ini dia benar-benar kokoh, tidak menempel sama sekali di tangan ataupun di mering yang lainnya. Untuk rasanya dia enak banget, dia crunchy, dan ini udah kering semuanya ya teman-teman. Pastikan kalian buka tutup pintu oven setiap 20 menit. Nah teman-teman, kalau kalian lihat ini dia meringnya ujungnya lancip sekali ya. Ini yang saya pakai teknik Swiss mering, yang kita pakai gula pasir dan kita panaskan dulu. Dia menghasilkan mering yang kokoh dan rasanya juga enak banget. Cuman ini saya oven di oven listrik dan saya tidak buka tutup pintu oven, tetapi saya kasih fan-nya nyala. Ternyata teman-teman dia tidak perlu fan, yang dia perlukan adalah kita buka pintu oven setiap 20 menit. Ini kalian lihat hasilnya, cookies dalamnya padat banget, garing banget, dan ini paling enak menurut saya daripada kita pakai metode yang lama untuk bikin meringnya. Meringnya ini benar-benar enak. Nah kalau yang ini kita pakai metode lama, kita pakai mering yang pakai gula halus saja. Tapi bawahnya ini tetap tanpa telur ya teman-teman. Nah kalau yang pakai gula halus saja, dia ujungnya tidak terlalu lancip teman-teman, dan dia lebih rawan, lebih gampang pecah, lengket gitu hasilnya. Tapi kalau ini dia hasil yang pakai Swiss mering, dia hasilnya jauh lebih bagus, jauh lebih enak. Sekarang kita hitung harga modal ya teman-teman. Yang di video itu saya pakai toples jar ukuran 800 gram. Kalau 800 gram dia hanya dapat 2 toples saja, tapi ada sisanya. Jadi kalau 3 toples itu toplesnya harus yang 500 atau 600 ml. Jadi ini seandainya kita taruh di toples yang 600 ml, kita akan dapat 3 toples. Modal dari semuanya ini 51.395.
kita tambahkan 30%. Di sini bukan 20%, saya tambahkan 30%. Jadi 15.500. Total dari satu resep ini modalnya adalah 66.814. Jadi modal satu resep sekitar 22.500 dan dia menghasilkan 3 toples. Kalian mau jual berapa terserah, tapi yang saya tahu cookies ini mahal banget kalau dijual. Ini satu toplesnya kalian bisa jual minimal 60.000. Akhir kata sampai di sini dulu videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Mas YouTube bilang penonton saya itu 75% tidak subscribe saya loh. Padahal kan kalau subscribe gratis, jadi tolongnya di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.